kembali ke Megahead dulu. Megahead akhirnya kan kami harusnya ada rencana bahwa kami pun harus rilis album dalam bentuk yang sebenarnya berbeda dengan yang kemarin akhirnya kami lakukan ya. Jadi Megahead pun akhirnya hanya rilis lewat sosial media. Digital. Iya. Ya maksudnya tetap semuanya bentuknya digital. Udah bisa betul. Di kanal-kanal musik digital sih. Jadi albumnya judulnya kan Gubahan Album Kembang Gerbera. Yang mana itu album EP yang rilis tahun kemarin diremix oleh beberapa remixer, produser teman lain di luar Megahead. Itu agar bisa memberikan warna yang berbeda aja. Mereka mau melihat dari sudut pandang mana. Ada yang dari deep house, mas, house, drum and bass, bahkan funkot, terus R&B. Batunya ono plastik ya. Nah, terus mereka dalam arti gini, mereka teman-teman yang kami ajak kolaborasi itu kan sudah kami sounding udah dari tahun 2019 malahan. Sebelum ada pandemi, tapi akhirnya kan kami harus menyelesaikannya itu kan kalau nggak salah Maret terus kami sebelum ada pandemi itu akhirnya kami meeting pun kami ketemukan beberapa tim programmer dan tim Megahead. Ini mau rilis kapan? Kok yo berbah pandemi. Malah pandemi ya. Ya. Jadi sebelum menentukan tanggal sudah ada pandemi. Tapi ketika pandemi ini kemudian nanti sudah ketemu tanggal barunya belum? Kapan akan rilis? Sudah rilis. Sudah rilis ya? Kami meeting online lewat Zoom lah beberapa waktu yang lalu pada saat ya udah deh kita rilis. Dia udah rilis. Ya, 10 Mei lupa. Iya, 10 Mei. Udah rilis 10 Mei kemarin. Nah, kebetulan ya responnya cukup lumayan. Ya di digital ya walaupun juga se-booming. Tapi karena memang sebenarnya ini momentum juga untuk biar ketika orang-orang yang lagi di sering di rumah kan punya kesempatan lebih besar untuk mendengarkannya gitu loh daripada yang sibuk. Daripada sibuk kerja atau harus keluar kayak gitu ya. Gitu. Dan ya di satu sisi sebenarnya kayak teman-teman The Megahead itu selain akhirnya ya kalau kami akhirnya mengambil kesimpulan bahwa ya kita let it flow dulu ya. Belum ada langkah-langkah yang harus diambil lah. Karena ya gimana, as a collective dan punya istilahnya dalam arti punya pekerjaan sendiri-sendiri. Bahkan Mas Alit yang akhirnya kemarin juga rilis secara pribadi dengan temennya yang punya lagu gitu ya nggak apa-apa. Karena memang ya. Nah, Mas, sedikit berandai-andai. Kita nggak, tapi ini adalah andai-andai yang realistis itu. Ketika nanti pandemi ini sudah berlalu, teman-teman sudah terpikir belum kita bakal ngapa-ngapain sih setelah pandemi ini berlalu itu teman-teman secara mungkin secara kasar oke nanti kita kalau pandemi selesai mungkin mau jalan-jalan dulu dan rating dan kan kita nggak bisa sama sekali nggak bisa kemana-mana karena banyak tempat wisata juga ditutup gitu sementara. Nah teman-teman The Megahead sendiri gimana? Sudah punya planning kah kalau nanti pandemi ini sudah berlalu? Secara dalam arti planning yang sudah
di schedule gitu enggak ya. Hmm. Tapi lebih pada soal wacana. Ya, wacana itu. Wacananya ya namanya juga berandai-andai, tapi wacana itu sudah terlontar ketika sebelum pandemi malah. Kalau album ini rilis, kami secara kolektif akan tour. Oke. Mini tour aja, tour mandiri lah maksudnya kita. Mungkin DIY Jateng dulu sama Jatim beberapa. Karena saya lihat nanti gini, kami pun juga memiliki beberapa relasi yang mungkin akhirnya bisa kami ajak untuk berkolaborasi dalam arti konteksnya tempat ya. Venue ya. Aku mau tour ke kota ini, kotamu, tempatmu jadiin venue ya. Itu udah ada wacana juga, cuma kan ya ginilah akhirnya tour mandiri sebenarnya ada wacana itu. Sama visit media, baik radio maupun cetak atau elektronik. Oke. Jadi buat teman-teman nih yang jadi fansnya The Megaheads, nanti mudah-mudahan ya kita berharap bahwa semuanya tuh pandemi ini bisa berlalu segera. Harapannya jangan lama-lama deh, karena ya kita ADW semua juga susah gitu ya istilahnya, kan tidak hanya orang yang terserang yang kemudian sakit, tapi kemudian juga perekonomian. Jadi kita berharap sama-sama bahwa pandemi ini segera berlalu dan teman-teman yang ngefans nih sama Megaheads bisa nonton mereka, terutama tadi di Jogja Jateng ya, bisa nonton mereka live, bisa ketemu dengan Mas Andi Cahyo. Besok Rabu juga saya mewakili Megaheads, saya sama Sirlita sama streaming in. Oh, di streaming in. Oh, iya. Mantap nih. Nah, malam ini kita juga disiarkan sama streaming in. Jadi kita kerja sama streaming in. Iya, makasih. Jadi teman-teman bisa ketemu lagi sama Sandi di streaming in. Nah, Mas Andi, mungkin terakhir kali ya. Sebagai pekerja kreatif, Mas Andi kan masuknya di pekerja kreatif ya. Sebagai musisi, sebagai pekerja kreatif. Tapi nang KTP ku pekerjaannya wira swasta. Yo sih. Masa nggak wira swasta tubuh. Ojo. Nah, Mas Andi punya tips nggak buat teman-teman dalam menghadapi pandemi ini, supaya teman-teman bisa tetap bertahan di luar sana dengan aktivitasnya mereka, dan tetap, tadi Mas Andi juga menyebutkan tetap menjaga kewarasan. Nah, Mas Andi punya ini nggak, kira-kira punya standar tips-tips nggak yang bisa standar sih? Ya standar sebenarnya ya, tetap jaga kesehatan, jaga kewarasan, ya jaga diri, terus jaga perasaan. Kalau bosan bilang, jangan terus ngilang. Kalau udah sayang jangan tiba-tiba ngilang juga ya. Ya tetap kreatif. Dalam konteks kreatif itu tidak hanya dari kreatif secara karya ya, tapi kreatif secara produktivitas. Karena gini loh, produktivitas dalam arti yang menghasilkan feedback, nggak hanya ucapan terima kasih, tapi juga untuk hidup gitu. Ya karena secara ya kita kan lagi jatuh nih ekonominya, tapi kalau kita nggak survive secara ekonomi ya kita akan hancur juga gitu lah akhirnya. Habis juga pada akhirnya ya. Iya. Makanya walaupun kita semua mengakui tabungan mulai menipis. Walaupun ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan, itu sudah terjadi memang ya. Tapi ya survive itu juga penting. Ya setiap orang punya cara survive yang berbeda-beda. Ada yang memang dia harus menjual asetnya atau bahkan berpikir kreatif mengembangkan usaha, bisnis. Ada yang survive yang kita nggak bisa nyalahin juga loh Mas. Survive NU Mas. Nunut urip itu. Nunut urip, ya betul. Nggak bisa disalahin juga, tapi itu bagian dari survive loh kalau untuk konteks
pandemi ini, kita nggak bisa disalahin juga itu. Ada temannya yang seperti itu. Tapi ya nyatanya iso bertahan benar. Karena memang dia pekerjaannya udah nggak punya life skill yang lain selain pekerjaan yang harus dikerjakan selama itu. Ada teman yang DJ akhirnya sekarang jadi barista. Ya nggak apa-apa, sah-sah. Sah-sah aja, betul. Drummer akhirnya lagi dodol sambel. Wes band. Itu kan bagian dari survive. Bagian dari cara survive ya, bagaimana kita berpikir kreatif itu tadi, betul. Iya. Ya, yang penting tetap jaga kewarasan itu penting banget Mas. Nah, ora edan. Itu penting banget, yes. Karena aku juga setuju itu harus menjaga kewarasan. Aku mungkin informasinya mungkin kurang lengkap datanya, tapi ada beberapa yang sudah mulai bunuh diri karena stres. Karena stres, karena takut. Bayangin 2 bulan nggak ada pekerjaan, 2 bulan nggak bisa kemana-mana ya. Makanya tetap jaga kewarasan itu penting selain kesehatan. Ya, psikologis juga penting. Karena kalau udah waras, udah sehat, udah waras, kita berpikir kreatif itu enak Mas. Itu. Kalau pokoknya kalau pikirannya sudah tenang, kita nggak mikir. Ya bukan nggak mikir sih, tapi kita bisa memanage kewarasan kita. Yang pasti, ya aku juga berpikir seperti itu sih. Maksudnya, kemudian kalau kita mau survive, tapi kitanya masih takut-takut atau gimana, kita nggak bisa mikir. Satu hal juga Mas Ardi. Kita kan biasanya dibentuk oleh kebiasaan. Ya. Nah sekarang kan kita mau nggak mau harus membentuk kebiasaan baru. Yes. Membantu kebiasaan baru bahwa ya kita istilahnya kalau kita menggeser paradigma atau cara pandang kita terhadap keadaan ini gitu loh. Dalam arti gini bahwa kita bisa saja yang tadinya biasanya dibentuk harus kerja di kantor, sekarang kerja di rumah. Ya, betul. Batasan antara istirahat sama kerja akhirnya jadi tipis sih. Nggak ada jaraknya nggak ada. Ya makanya kan membentuk kebiasaan baru itu memang nggak gampang, tapi ya biar itu memang harus dihadapi. Betul. Tapi jujur Mas, aku selama pandemi makanku malah teratur, tapi nggak banyak. Dalam arti nggak sering gitu loh. Biasanya sehari 3 kali, aku sekarang sehari 2 kali. Terus mimik wedang putih luwih akeh. Nah itu karena polanya butuh sehat juga sih ya. Iya, polanya bergeser. Ya ono faedah. Kalau soal akhirnya sambat, mengeluh. Capek sih pasti sambat ya. Sambat nggak apa-apa, manusiawi. Tapi yo soal berlarut-larut ya ra iso. Nah, betul. Yo ayo aja nyerah, harus gerak lah. Ya tadi sempat apa yang disampaikan Mas Anang, aku juga ngeliat kan secara pakai akun pribadiku. Ya ada benernya bahwa Mas Anang artinya harus yo biar aku tetap raidan istilahnya kasarannya analoginya seperti itu gitu. Oke, terima kasih Mas menjalani kebiasaan baru aja. Terima kasih waktunya. Sama-sama Mas Ardi, sehat-sehat selalu. Iya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap menjaga kewarasan. Jadi buat teman-teman nih, mungkin kita sedikit merecap obrolan kita selama kurang lebih setengah jam lah kurang lebih ya. Jadi Mas Andi tadi sedikit bilang bahwa kita mesti dalam pandemi ini ya kita sambat nggak apa-apa karena memang manusiawi. Kemudian tapi sambatnya juga jangan kelamaan karena ya kita harus survive. Nah caranya survive gimana? Salah satu yang disampaikan Mas Andi tadi adalah menjaga kewarasan supaya teman-teman yang sekarang yang misal kemarin jadi kantoran sekarang harus work from home, dan work from home ini harus bagaimana, mungkin yang bisa masak sekarang bisa masak di rumah dan kemudian masakannya kalau enak ya sudah teman-teman mungkin bisa dijual. Teman-teman bisa berpikir kreatif, memanfaatkan ya separuhnya kita memanfaatkan momen ya sementara ini, kita memanfaatkan momen siapa tahu nanti kedepannya malah seru jadi lebih besar kayak gitu.
teman-teman, sobat-sobat semua, kiranya cukup sekian. Terima kasih sekali Mas Andi, sehat-sehat selalu. Sama-sama. Sampai ketemu Sama-sama, di teman-teman Suta event Sangga. yang nyata. Kita bisa ketemu di panggung. Saya yang nonton, party kamu nih. yang main. Jangan joget. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.